Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Eka Puspitasari, tentunya di Format Channel. Nah, pada video kali ini saya masih membahas tentang trigonometri ya, dengan subbab aturan sinus. Nah, untuk mengetahui apa itu aturan sinus, mari kita pelajari. Misalnya kakak punya sebuah segitiga sembarang. Segitiga ini bukan segitiga sama sisi, bukan segitiga sama kaki ataupun segitiga siku-siku ya. Nah, kemudian di sini sudutnya kita beri nama sudut A, di sini sudut B, di sini sudut C. Kemudian sisi yang ini atau sisi yang berada di depan sudut A itu kita beri nama sisi A, kemudian sisi yang ini atau sisi yang berada di depan sudut B kita beri nama sisi B, kemudian sisi yang berada di depan sudut C, ini lihat lurus dengan sudut C ya, sisi ini kita beri nama sisi C. Nah, sudah? Sekarang kita buat sebuah garis tinggi yang melalui sudut C dan tegak lurus terhadap sisi C atau sisi AB. Nah, di mana di sini nanti dia itu siku-siku ya, di sini juga siku-siku. Nah, sudah. Jadinya kita mempunyai dua sebelum kita ke situ kita lihat beri nama dulu garis tinggi yang kita baru buat. Nah, yang ini kita namai D, kemudian sisinya ini kita namai X. Sekarang kita punya dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ADC dan segitiga BDC. Nah, sekarang kita lihat dulu segitiga yang ADC ini ya. Tapi, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kakak minta adik-adik terlebih dahulu untuk mengingat kembali rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku untuk yang sinnya ya. Nah, sekarang perhatikan. Misalkan di sini kita buat sebuah sudut A. Maka sin A apa? Ya, sin A adalah sin demi atau depan dibagi miring. Depan dibagi miring. Depannya apa? Depannya adalah X. Kemudian miringnya apa? Miringnya adalah B. Maka sin A sama dengan X per B. Kemudian kalau ini tanya hanya X-nya, maka X sama dengan B dikali sin. B yang ini dari bentuk pembagian jika pindah ruas jadi bentuk perkalian ya. Oke, sekarang kakak punya sudut yang kedua, itu sudut B. Maka sin B apa? Sama. Demi juga, depan dibagi miring. Depannya apa? Depan sudut B adalah X, kemudian sisi miring sudut B adalah A. Maka sin B sama dengan X dibagi A. Kemudian kita cari X-nya juga. X sama dengan A dikali sin B. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Ini sama-sama X. Nah, sekarang kita jadikan satu dengan X-nya dihilangkan. Maka kita punya A dikali sin B sama dengan B kali sin A. Sekarang yang A kita gabungkan dengan A, yang B kita gabungkan dengan B. Sekarang A-nya kita biarkan tetap di sebelah kiri dan yang sin A kita pindah ke sebelah kiri. Maka kita peroleh A dikali 1 dibagi sin A. Karena ini tadi dia perkalian, pindah ruas maka berubah menjadi pembagian. Kemudian yang B-nya, sin B ini pindah ke sebelah kanan, maka akan berubah menjadi pembagian kan? Maka akan berubah jadi 1 per sin B. 1 kali A per sin A. B dikali 1, B, maka diperoleh B per sin B. Nah, jadinya kita sudah mendapatkan sebuah rumus di mana
A dibagi sin A itu sama dengan B dibagi dengan sin B. Kak, lalu gimana dengan C-nya? Ya, untuk mendapatkan C-nya, kita lakukan sama seperti langkah-langkah yang tadi. Nah, sekarang kita tarik sebuah garis dari sudut A terhadap sisi A, tegak lurus ya ini terhadap sisi A. Nah, kemudian ini kita beri nama E, sedangkan sisinya kita beri nama Y. Sama seperti tadi, sehingga kita punya dua segitiga siku-siku. Segitiga apa saja? Ya, segitiga AEB dan segitiga AEC. Nah, sekarang misalkan di sini kakak punya sudut B-nya, maka sin sudut B apa? Ya, sama. Depan dibagi miring. Depan sudut B, Y. Sisi miringnya adalah C. Sudah? Maka di sini sin B sama dengan Y per C. Kemudian kita perhatikan segitiga AEC. Oke, sebelum ke situ kita lihat dulu. Berarti untuk Y-nya sama dengan C dikali sin B. Nah, misalkan lagi sekarang kakak punya sudut di C. Nah, maka sin sudut C adalah sama, demi juga depan dibagi miring. Nah, depan sudut C berapa? Ya, depan sudut C adalah Y. Kemudian sisi miring sudut C yang dekat sudut C adalah B. Maka sin C sama dengan Y per B. Nah, Y sama dengan B dikali sin C. Sama seperti tadi, ini kita gabungkan dengan mengganti Y-nya. Maka kita peroleh C dikali sin B sama dengan B dikali sin C. Nah, yang C kita gabungkan dengan C, yang B kita gabungkan dengan B. Jadinya kita peroleh C-nya kita biarkan di sini, kemudian sin C-nya pindah ke sebelah kiri, maka jadinya 1 per sin C. Selanjutnya, sama dengan B dikali 1 per sin B. Sin B ini pindah ke sebelah kanan, maka jadi 1 per sin B. 1 dikali C, C. Maka kita peroleh C per sin C. B kali 1, B. Maka didapat B per sin B. Nah, sekarang kita udah punya dua persamaan. Yang pertama, A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B. Dan yang kedua, C dibagi sin C sama dengan B dibagi sin B. Nah, ini sehingga bisa kita tuliskan menjadi A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B dibagi C sama dengan C bagi sin C. Nah, ini yang dikatakan atau dikenal sebagai aturan sinus. Nah, untuk lebih paham, mari kita bahas satu contoh soalnya. Nah, di sini aturan sinusnya kakak tulis kembali ya untuk mempermudah kita nantinya dalam proses mengerjakan soalnya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Pada segitiga ABC, besar sudut A adalah 30 derajat dan besar sudut C adalah 105 derajat. Jika panjang sisi AC adalah 6 cm, tentukan panjang sisi BC. Mari kita selesaikan bersama. Nah, jadi di sini ada gambar sebuah segitiga di mana sudut A-nya 30 derajat, sudut C-nya 105 derajat, dan sisi AC 6 cm. Yang ditanya adalah BC. Nah, sekarang kita ingat kembali aturan sudut dalam segitiga, di mana jumlah ketiga besaran sudut dalam segitiga adalah 180 derajat.
Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya 30 derajat, sudut C-nya 105 derajat. Sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 105 derajat dikurang 30 derajat. 180 kurang 105, 75 derajat dikurang 30 derajat. 75 derajat dikurang 30 derajat adalah 45 derajat. Jadi sudut B-nya adalah 45 derajat ya. Nah, sekarang perhatikan, yang mau kita cari adalah sisi BC. Sisi BC itu berada di depan sudut A. Maka yang kita gunakan adalah yang ini ya. Rumusnya A dibagi sin A. Kemudian, yang mana satu lagi? Satu lagi kita cari yang lengkap. Di sini ada B-nya. B-nya di mana? Ini kan ada sudut B nih. Kita ketahui sudut B-nya 45 derajat dan sisinya 6 cm. Jadi yang kita gunakan adalah A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B. Kita masukkan A-nya sama dengan X karena kita belum tahu X-nya berapa. Kemudian sudutnya 30 derajat. Kemudian sisi B-nya itu 6 cm. Untuk sin sudutnya adalah 45 derajat. Sin 30, 1/2. Sin 45, 1/2 akar 2. Sekarang kita buat seperti ini. 6 dikali 1/2. Kemudian sama dengan X dikali 1/2 akar 2. 6 kali 1/2, 3. Sama dengan X dikali akar 2 dibagi 2. Akar 2-nya dari mana, Kak? Dari 1 kali akar 2. Nah, sekarang kita mau cari X-nya aja. Maka X sama dengan 3 dibagi akar 2/2. Jadi ini tadi perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Nah, dari bentuk pembagian ini kita rubah ke dalam bentuk perkalian agar lebih mudah. Maka kita peroleh X sama dengan 3 dikali 2 dibagi akar 2. Ingat, yang bagian bawah penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. 3 kali 2, 6. Jadinya X sama dengan 6 dibagi akar 2. Nah, apakah bisa akar sebagai penyebut? Nah, jika penyebutnya dalam bentuk akar, biasanya kita rasionalkan. Maka sama-sama kita kali akar 2. 6 kali akar 2, 6 akar 2. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Nah, akar 4 berapa? 2. Maka X sama dengan 6 akar 2 dibagi 2. 6 dengan 2 kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 1. Maka X sama dengan 3 akar 2. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.